Oke, selanjutnya kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Ketika kalian belajar di kelas 8 sebelumnya udah pernah belajar namanya tentang fungsi ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kuadrat, di mana kalau fungsi kuadrat itu kita gunakan persamaan kuadrat. Nah, bedanya antara persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat, kalau seandainya kita bikin di sini ada bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka kalau misalnya kita bikin sama dengan 0, ini disebut sebagai persamaan kuadrat ya. Sedangkan kalau misalkan kita bikin lagi, contohnya di sini ada untuk ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, di sini menggunakan sama dengan fx. Nah, fx ini dinyatakan dalam bentuk fungsi x ya. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi kuadrat ya. Jadi bedakan antara persamaan kuadrat, yaitu kalau seandainya menggunakan sama dengan 0, dan fungsi kuadrat, yaitu kalau misalkan kita menggunakan fx atau menggunakan nilai y. Jadi antara fx sama y itu sama ya. Mau itu fx, gx, hx, ix, itu pasti bisa sama dengan si y. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, coba kita ingat-ingat lagi namanya fungsi konstan. Nah, apa tuh fungsi konstan? Fungsi konstan itu adalah fungsi yang tetap. Maksud tetap itu seperti apa? Contohnya kalau seandainya kita bikin di sini ada sebuah gambar, ya. Nah, di sini grafiknya katanya di sini misalkan salah satu fungsi konstan itu persamaannya adalah x sama dengan 1. Arti dari x sama dengan 1 itu sendiri artinya semua nilai y, kalau misalkan kita gunakan nilai x sama dengan 1, contohnya gini, ini 1 ya. Nah, ini adalah fungsi atau persamaan dari si x sama dengan 1. Artinya mau dia kasih nilainya y-nya 1, y-nya 2, y ya, y-nya 0, ujung-ujungnya nilai x-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita buat di sini ada titik A, di sini ada titik B, maka titik A-nya itu adalah pertama, jangan lupa urutannya x, y. Maka 1, yang A-nya itu 2. Yang B 1,1 ya. Jangan lupa urutannya yaitu x, y. Dan karena x sama dengan 1, maka setiap kali kita masukkan nilai y, berapapun itu juga pasti nilai x-nya sama dengan 1. Kalau misalkan x sama dengan 2, sama juga ya. Seandainya kita bikin lagi di sini, misalkan ada kita bikin fungsi di sini 2. Dan ini fungsi konstannya adalah y sama dengan x sama dengan min 2. Artinya kalau misalkan x sama dengan min 2, seandainya kita masukin nilai y-nya itu nanti nilai x-nya itu sama aja, tetap min 2. Misalkan kita coba masukin nilai min 3 untuk y ya, min 4, 0, 1, ujung-ujungnya x-nya itu sama dengan min 2. Nah, jadi seperti gambar di sini ya, x sama dengan min 2. Jadi intinya fungsi konstan itu sendiri adalah suatu fungsi jika misalkan kita nyatakan fungsinya nilainya itu aja. Contohnya di sini kita bikin ada ini 1, 2 dan 3. Diketahui dia mintanya adalah fungsi konstan yaitu x sama dengan 3. Oh, langsung aja. X sama dengan 3. X-nya di mana? X-nya horizontal, maka di sini. Nah, inilah suatu fungsi yang dinamakan namanya x sama dengan 3. Kalau y sama dengan 4 gimana? Oh, kalau y berarti kita lihatnya di sumbunya ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4. Seandainya kita tarik, ini adalah bentuk y sama dengan 4 ya. Nah, makanya nanti ada istilah kalau misalkan suatu grafik itu memotong sumbu y, maka nanti x-nya sama dengan 0. Jika suatu grafik memotong sumbu x, maka pasti y-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, untuk titik potong di sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Untuk titik potong di sumbu
Y, maka X-nya sama dengan 0. Kebalikannya ya. Nah, misalkan saja di sini ada sebuah contohnya diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, di sini dinyatakan mintanya menggunakan suatu tabel, dan dari tabel di sini kita pengen menggambar suatu grafik fungsinya, di mana grafik fungsinya itu adalah x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Nah, sekarang coba nih kita masukkan, misalkan saja dimulai dari huruf x ya. X di sini misalkan ada min 2, min 5, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari nilai fx-nya, tinggal kita masukin aja fx-nya apa? X kuadrat dikurang 2x kurang 3. Maka nantinya kalau seandainya kita masukin nilai min 2, ganti semua nilai x menjadi min 2. Ganti semua nilai x menjadi min 2, maka nanti nilai si f min 2 itu sama aja dengan awalnya x kuadrat menjadi min 2 kuadrat dikurang 2 dikali ganti x nya menjadi min 2 juga, kemudian dikurang 3. Nanti hasilnya 4 dikurang min kali min 8 ya, 4 tambah 8 dikurang 3, hasilnya pasti adalah 5. Maka nanti x nya min 2 maka y nya 5. Kita dapat pertama titiknya diketahui. Untuk menggambar suatu fungsi ini adalah min 2,5. Min 2 di x ya, min 2,5. Maka disinilah min 2,5 kita dapat satu titik ya. Kita anggap di sini adalah titik A. Sekarang titik B. Titik B adalah min 1. Berarti tinggal kita masukin pada saat f-nya itu min 1, maka nanti tinggal kita ganti nilai x kuadrat yang menjadi min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3, nanti ujung-ujungnya kita dapat hasilnya adalah 0. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat di sini, ini tadi titik A ya. Berarti di sini adalah titik B, didapat pada saat kita masukin min 1 x-nya, dapat y-nya adalah 0. Pada saat titik x-nya itu min 1, di sini min 1, y-nya adalah 0, maka di sini adalah titik si B. Nah, lanjut. Nanti berturut-turut seandainya kita masukkan nilai x-nya 0, nanti kita dapatnya min 3, 1 kita dapatnya adalah min 4, 2 kita dapatnya adalah min 3, 3 kita dapatnya adalah 0, dan 4 kita dapatnya adalah 5. Nah, jadi kalau misalnya kita urutkan ini A, B, C, D, E, F, dan G. Seandainya kita masukin pertama B nya udah, C nya 0, min 3, X nya 0, Y nya min 3. Nah, berarti di sini ya, ini adalah titik C. Kemudian D 1, min 4, X nya 1, Y nya adalah min 4. Nah, ini adalah titik D 1, min 4, E nya 2, min 3. Langsung aja di sini ya, 2, min 3. Berarti di sini 3,0, X nya 3, Y nya 0, berarti di sini. Dan X nya 4, Y nya di 5. Nah, 5. Berturut-turut ini adalah titik E dan ini adalah titik F. Maka kalau misalkan kita tarik garisnya, kira-kira grafik fungsinya seperti ini nanti. Ini F ya, dan ini G. Dan ini adalah fungsi si fx tadi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, dari sini nanti ada istilah-istilah dalam suatu grafik fungsi. Pertama di sini dilihat ya. Di sini ada titik F dan di sini ada titik B, di mana titik B dan titik F ini kedua titiknya memotong di sumbu X. Jadi ini bisa kita sebut titik potongnya di sumbu X ya. Dia punya titik potong di sumbu X, yaitu ketika Y nya sama dengan 0 adalah
min 1,0, tulis min 1,0 dan 3,0. Kemudian lagi coba seandainya kita lihat adalah nggak titik potong di sumbu Y. Tadi X sudah ya, sekarang kita cari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y ternyata ada tepat di sini, yaitu min 3. Nah, tulis titik potong di sumbu Y, yaitu pada saat X nya sama dengan 0, maka pasti hasilnya adalah 0, apa? 0, min 3. 0, min 3. Nah, jadi artinya kalau misalkan ada suatu grafik fungsi, ketika kalian gambarkan, oh ternyata ada yang bersinggungan nih, atau ada yang berpotongan nih. Seandainya dia berpotongan di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau misalkan lihat dari sini 0 dan 0 ya. Kemudian kalau misalkan dia bertitik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, di sini X-nya sama dengan 0 nih. Dan Y-nya adalah min 3 di sini ya. Kalau misalkan tadi kita buat, ini tadi adalah titik C, ini adalah titik B, dan tadi ini 3,0 adalah titik C, F. Nah, kemudian ada lagi, kalau misalkan lihat di sini, ini nanti yang dinamakan titik balik. Kenapa titik balik? Karena nanti intinya bisa dibalik ya. Nah, dibaliknya itu ini nanti bisa menjadi suatu titik lembah atau menjadi titik puncak. Kalau titik lembah adalah titik yang terendah dari suatu grafiknya, kalau titik puncak adalah titik yang tertinggi dari suatu grafiknya. Karena di sini di bawah nih ya, maka titiknya ini disebut titik lembah nih ya. Nah, nanti akan dipelajari setelah pertemuan berikutnya. Kemudian kalau seandainya kita hubungkan dengan fungsi konstan tadi, nah ini dan ini seandainya kita bagi dua sekitar di sini ya. Nah, kita bagi dua. Nah, nanti secara gambar ini sama ini ya, sama aja kayak ngeliat cermin. Nah, ini kita anggap namanya sebagai sumbu simetri. Sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetrinya berada di fungsi konstan apa nih? Dia memotong di sumbu X sama dengan 1. Berarti sumbu simetri pada fungsi kuadrat ini adalah X sama dengan 1. Nah, yang namanya sumbu simetri itu adalah suatu persamaan ya, dimana persamaannya tersebut itu membagi dua suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, membagi duanya itu adalah sama ya. Jadi kalau misalnya kita buat ini layaknya cermin ya.